Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini another Zilot speaker. Ini S30 speaker yang generasinya lebih baru dari S16 yang kemarin gue review. Mengenai harganya, ini gue beli sekitar 200 ribuan, jadi sekitar 230 ribuan kurang lebih. Dan build quality-nya gimana? Kalau secara bentuk sih gue suka nih. Basicnya Zilot sebenarnya bentuknya tuh kurang begitu bagus ya. Dan untuk yang S30 ini sebenarnya kayaknya udah paling better sih selama Zilot yang kemarin gue review secara bentuk. Tapi gimana mengenai sound quality dan lain sebagainya, langsung aja kita bahas. Ini dia Zilot S30. Oke, pertama-tama gue akan membahas sedikit mengenai spesifikasi dari Zilot S30 ini. Dia mempunyai Bluetooth 5.0 yang berarti udah generasi yang paling baru saat review ini dibuat. Selanjutnya dia mempunyai dua buah active driver masing-masing berukuran 5 watt. Jadi totalnya ada 10 watt. Dan dia ada dua buah pasif bass radiator di sisi kiri dan kanannya. Untuk baterainya sendiri dia mempunyai ukuran 1500 mAh yang memang terdengar tidak besar untuk size yang dia punya dan untuk watt yang dia punya. Untuk pemakaian sehari-hari dia bisa bertahan 5-6 jam di volume 50%. Selanjutnya ini nggak ada keterangan mengenai IP ratingnya nih, jadi gue nggak tahu nih apa ini udah tahan air dan lain sebagainya, tapi karena nggak ada keterangannya jadi gue menyimpulkan ini nggak tahan. Itu aja sih mengenai spesifikasinya. Untuk bentuk selera gue pribadi ya, ini sih lumayan baik sih. Jadi depannya ini kayak bahannya tuh akhirnya memakai bahan fabric. Kalau S16 kemarin kan bahannya metal yang menurut gue jadi terkesan aneh, tapi kalau di sini tuh malah lebih bagus menurut gue, bahannya fabric. Ada emblem Zilot di sininya yang memang nggak sebagus S16 kemarin, tapi ya again ini harganya memang sedikit lebih murah dari S16. Untuk atasnya kita lihat ini juga dilengkapi dengan tuh, LED tuh. Dia juga mempunyai LED yang sama dengan S16, tapi bedanya dia warnanya biru di sini. Yang gue nggak suka kayak tadi tuh, Welcome to Zilot product itu ada di semua speaker Zilot yang menurut gue kayak agak annoying aja. Semuanya kayak lumayan kepanjangan buat notifikasi nyalain speakernya. Lanjut ke produknya, kita lihat bagian belakangnya dan ini juga jarang terjadi. Made in Thailand. Jarang loh gue baca speaker Bluetooth itu made in Thailand, biasanya made in Cina. Ini ada karet di sini. Bisa kita buka dan inputnya juga lumayan lengkap. Auxiliary ada, USB ada, memory card ada, sama chargingnya masih menggunakan micro USB, belum USB Type-C, tapi secara input dia udah lengkap banget. Ini ada strapnya ini juga dari karet ya, ini bukan dari kulit tapi dari karet. Lumayan sih menurut gue ini kepake. Terus ini agak miring nih embossnya, jadi nggak lurus, jadi tulisan Zilotnya agak miring di sisi kiri dan kanannya. Dan again, gue nggak suka banget dengan warna chrome bertuliskan Zilot di pasif radiatornya ini, yang membuat terkesannya lebih murah justru di speaker Zilot. Tapi itu opini pribadi ya. Untuk bawahnya ada dua kaki karet yang lumayan besar. Jadi overall untuk build quality-nya seharga 200 ribu ini tuh udah bagus sih. Mungkin untuk speaker-speaker Zilot kayaknya nggak ada yang build quality-nya jelek ya for the price-nya gitu. Jadi gue suka dengan build quality di S30 ini. Terus gimana dan apa yang gue rasakan di sini, sebenarnya nggak ada masalah yang berarti juga di sini. Untuk noise-nya juga cukup aman. Terus untuk delay Bluetooth-nya juga aman. Ada delay pasti sedikit, tapi masih toleransi yang oke banget buat kalian pakai buat
YouTubean. Baterai juga lumayan average aja, rata gitu, nggak ada yang gue ngerasa boros dan lain sebagainya. Paling awal-awal diterima ini tuh karet ini tuh agak ngangkat dikit gitu, jadi kayak kebuka dikit, tapi sekarang sih udah oke sih, nggak ada masalah sama sekali di sisi karetnya ini. Dan kalian pasti penasaran gimana dengan kualitas suara si S30 ini. Jadi sebelum gue membahas kualitinya, gue akan muterin dulu sound sample dari Zilot S30 ini. Jadi make sure kalian pakai headphone or earphone. Oke, itu adalah sound sample dari Zilot S30 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komen. Familiar nggak kalian dengan suara si S30 ini? Secara sound quality dan secara karakter tuh ini mirip banget sama Zilot S32. Untuk harganya memang ini lebih mahal hampir 2 kalinya ya. Kalau Zilot S32 tuh cuman 130 ribuan kalau nggak salah, ini tuh udah 230 ribuan. Tapi ya, again, untuk karakternya, basicnya jujur gua nggak terlalu cocok sama Zilot S30 ini, terutama di mid frekuensinya yang agak aneh aja menurut gua. Kolorasinya tuh jadi membuat suaranya tuh bindeng dan nggak enak menurut gua. Untuk high frekuensinya juga ini tuh roll off banget ya, jadi kayak detailnya kurang. Dan untuk bassnya di range harga 200.000 sebenarnya sih cukup baik sih. Jadi kalau misalkan kalian tuh budget 200.000 tuh apa ya? Ya kalian dengerin Bluetooth speaker yang kecil-kecil deh, karena basicnya 200.000 kan dapat Bluetooth speakernya rata-rata yang lebih kecil gitu ya, kayak misalkan Eagle Fit atau Laneyes E105 bahkan cuma 170 ribuan. Itu tuh secara kualitas mungkin si Eagle Fit atau E105 itu lebih baik, tapi kalau kalian dengar AB komparasinya secara langsung, ini tuh memang terdengar dari speaker yang lebih besar. Jadi kalau kalian habis denger ini, begitu dengerin Laneyes E105 atau Eagle Fit, itu memang terasa dari speaker yang lebih kecil. Jadi kesimpulannya gimana nih mengenai sound quality? Jujur gue sih nggak terlalu rekomen si S30 ini, sama seperti S32 kemarin. Basicnya cuman karena gue tuh nggak cocok aja sama selera gue pribadi.
mungkin gue akan nabung sedikit lagi dan beli kakaknya S16 yang meskipun secara generasi lebih lama, dia punya Bluetooth version juga lebih lama, tapi secara kualitas suara S16 tuh lebih baik, lumayan signifikan sih daripada S30 ini. Ini menurut opini gue pribadi ya, karena basicnya S16 itu mempunyai sound quality yang karakternya itu berbeda sama S30 atau S32 yang udah pernah gue review. Jadi basicnya S16 tuh harganya 300 ribuan ya, 300 ribu kecil lah, 310 atau 320 ribu, ini 230 ribu, jadi berbeda 100 ribu, dan menurut gue worth it buat kalian nunggu ke S16 aja kalau kalian memang mengincar Zilot. Jadi ya, untuk bentuk, untuk build quality, untuk fitur yang ditawarkan 200 ribu gue sangat puas, tapi sayang banget sih mengenai sound quality-nya yang memang gak begitu bagus di Zilot S30 ini. Itu aja sih yang bisa gue sharing ke kalian mengenai Zilot S30 ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian pengen Zilot S30 ini di compare dengan speaker merek lain, ya boleh langsung tulis di kolom komen. Sebelumnya gue mau sharing dikit mengenai Zilot produk ya. Kemarin S16 gue tuh tiba-tiba kayak Bluetooth-nya kresek-kresek gitu. Jadi gue lagi proses klaim garansi dan gue masih nunggu nih sampai sekarang apakah bisa diperbaiki atau ditukar unitnya. Tapi again, gue sih ngerasa mungkin itu cuman karena defect dari pabrik aja ya. Tapi untuk durabilitas kedepannya gue masih belum tahu mengenai Zilot, karena basicnya yang gue bahas tuh build quality-nya memang dia sebenarnya cukup bagus sih, cuman mengenai ketahanannya ya gue nggak terlalu tahu sih. Tapi itu aja sih pengalaman gue mengenai S16 yang kemarin, sebenarnya itu minor ya. Jadi dan ya kita lihat nanti aja deh untuk update-nya kira-kira bakal diganti apa enggak unitnya. Itu aja, thank you bagi yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.